Bapak Ibu Saudara, di saat ini kita akan mengikuti kegiatan parenting SMP Kristen Ebenezer II Manado dengan tema Mendidik Anak Utuh Menuai Keturunan Tangguh. Sedikit kami sampaikan siapa pembicara kita pada kegiatan parenting di saat ini. Pembicara kita adalah Ibu Charlotte Priyatna Emin. Beliau adalah pendiri tapi juga Ketua Yayasan Sekolah Atalia Serpong, Tangerang. Hampir 30 tahun beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dalam 20 tahun terakhir secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di lingkungan gereja. Latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan tahun 1987, kemudian Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada program pendidikan anak usia dini tahun 2012, dan terakhir Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang pada tahun 2013. Saat ini Ibu Charlotte Priyatna telah terhubung dengan kita semua melalui aplikasi Zoom meeting ini. Dan bukan hanya dari orang tua murid yang bergabung, tetapi juga ini menjadi agenda wajib bagi seluruh guru untuk bersama dengan orang tua murid menyamakan konsep kita mengenai pentingnya pendidikan Kristen. Perkenalan lebih jelasnya akan kita ikuti dari pembicara, namun kembali kami infokan bahwa ada link daftar hadir yang sudah dibagikan dan dapat diisi oleh Bapak Ibu di akhir kegiatan parenting kita di saat ini. Karena itu Bapak Ibu diinfokan bahwa kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengikuti kegiatan parenting yang akan dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama pemaparan dari pembicara kita, kemudian yang kedua sesi tanya jawab. Kami infokan bahwa selain dapat bertanya di akhir dari pemaparan sesi, Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan melalui chat ke admin ataupun kepada PIC Q&A kita dalam kegiatan di saat ini dengan nama Q&A Sir Viko Lombogia. Karena itu di saat ini kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan segera mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Dipersilakan. Selamat pagi Bu Tuti, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur ya pagi hari ini walaupun saya ada di Jakarta, Bapak Ibu di Manado, kita tetap bisa bersama-sama, kita bisa belajar ya. Dan hari ini topiknya sangat menarik, yaitu bagaimana mendidik anak utuh menuai keturunan tangguh ya. Ini sebuah rhymes yang bagus sekali ya. Nah, Saudara, anak-anak Anda sudah di tahap SMP, ya, yang sebentar lagi sudah dewasa. Ibaratnya satu kaki masih injak masa anak-anak, tapi satu kaki sudah injak masa dewasa. Nah, ada di tengah-tengah itu namanya remaja, serba nanggung. Kalau dilihat badannya, sudah seperti orang dewasa. Tinggi, besar, mungkin sudah mulai kumis, mulai sudah tampak sekali wajahnya menunjukkanlah ya seperti bapak-bapak atau seperti sudah ya dewasa, wanita dewasa seperti itu tampilannya. Tapi perilakunya masih anak-anak. Jadi bagaimana Saudara? Dan kondisi zaman sekarang dengan zaman yang kita masih remaja berbeda. Lalu pertanyaan kita, dulu mah nggak apa-apa ya, kita dimarah-marahin kok ya, kita nggak sakit hati, nggak kepahitan. Tapi bahasa zaman anak sekarang, aduh, sekarang tuh aku anxiety loh, ya. Wah, saya ini lagi ada gangguan mental health. Lalu saya lagi depresi, saya stres, saya lagi burn out. Wah, segala macam istilah-istilah yang kayaknya dulu boro-boro ya kita bisa stres ya, dan boleh stres.
Karena waktu dulu kita dikatakan, wah kamu harus tangguh. Nah, saudara, kita akan belajar ya hari ini ya, bagaimana ketika kondisi-kondisi ya yang kita mau belajar juga dari bangsa lain. Di bahasa Jepang itu ada kata gambaru. Jadi kata gambaru itu sendiri ya memiliki makna ya. Jadi semacam jangan menyerah. Ada dua kata di dalamnya itu keras dan mengencangkan. Jadi artinya ketika kita melihat bagaimana disiplin daripada orang Jepang, ya kita tahu beberapa hari yang lalu mereka gempa, ya ada peringatan tsunami. Saudara, Jepang itu ada di negara yang rawan sekali gempa. Jadi anak-anaknya mulai dari umur 3 tahun itu sudah tahu bagaimana mereka berespon kalau ada gempa. Ada tas yang sudah disiapkan, yang isinya senter, selimut, makanan kecil, air minum, yang mana tiap 6 bulan air minum itu akan diganti. Jadi artinya mereka sudah dipersiapkan kalau ada keadaan darurat. Kata gambaru, kata gambate kudasai. Saudara, ayo berjuang lagi. Yang artinya tidak menyerah. Kita akan lihat ya satu klip ya bagaimana orang Jepang di dalam mendidik siswanya ya. Pertemuan orang tua, aku mau terima rapat tadi. Saudara, apakah suaranya terdengar tadi? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya? Oke. Tadi kita saksikan ketika anak ini sudah melompat 3 kali, ternyata gagal. Anak ini juga terlihat menangis, pasti lelah. Yang keempat kali, begitu gagal, apa yang gurunya katakan? Silakan teman-temannya memberikan semangat. Kami tidak tahu, kita tidak tahu apa yang dikatakan persis, tapi kurang lebih ayo, coba lagi. Jangan menyerah. Dan setelah disemangati oleh teman-temannya, anak itu berhasil. Tentu saja anak ini bukan pura-pura. Pura-pura nggak bisa. Tapi kita melihat bagaimana kekuatan dari komunitas. Itu berhasil membuat anak ini memiliki semangat dan percaya diri kalau dia mampu. Ayo coba lagi. Coba lagi.
Saya tidak terbayang kalau situasi itu ada di sekolah saya. Mungkin ketika orang tua nonton, lihat anaknya 3 kali tidak berhasil, bisa orang tua bilang, sudahlah Bu, jangan dicoba lagi. Memang anak saya tidak mampu, tidak bisa. Ya, nanti daripada nanti kakinya ada apalah, nanti dia jatuh lah, nanti dia ini, sudah enggak apa-apa. Nah, saudara, kalau kita menyerah, apa jadinya? Anak itu nggak pernah tahu bahwa dia bisa dan dia mampu untuk dia melompat. Bukankah waktu anak-anak masih kecil lagi belajar jalan, ketika dia jatuh kita bilang bangun lagi nak, kamu pasti bisa jalan. Coba kalau kita gendong, dari bayi digendong terus sampai 5 tahun digendong, dia tidak akan pernah bisa untuk dia berjalan, apalagi berlari. Nah, jadi saudara, kondisi anak sekarang tidak punya daya tahan, apalagi daya juang. Jadi ketika tidak ada daya tahan dan tidak juang, bagaimana anak-anak bisa tangguh melawan zaman ini? Saudara, tentu ketangguhan tidak dibuat seperti ini. Belajar online. Apa yang bikin anaknya serius? Mungkin mamanya pegang sandal. Ini tidak tahu apa memang cuman pegang saja. Atau ini sandal ini akan melayang kalau anaknya lengah. Atau begini saudara. Ya, anak tenang-tenang, minum, santai. Orang tua yang mengerjakan PR. Orang tua semua yang sibuk untuk membantu melayani anak. Saudara, jelas ini tidak membuat anak juga bertanggung jawab. Jadi saudara, kondisi sekarang ini sebetulnya menjadi momen. Apakah pandemi ini membuat stres? Ya, ditekan atau sebetulnya sedang ditarik? Waktu di stretch pasti sakit. Sama, nggak enak. Tapi sebetulnya lagi dikuatkan ototnya. Sama ketika kita nge-gym. Pasti kita harus menarik, harus mengangkat yang berat. Itu untuk apa? Untuk otot. Otot supaya kuat. Saudara, life doesn't get easier. Hidup itu nggak akan jadi lebih mudah. Oleh karena itu kita mendidik anak-anak untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, resilient, ada daya lenting. Jadi dia ditekan, bukan tambah melempem, tapi dia ditekan, dia mampu jadi melejit. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ketika orang tua terlalu bersikap melindungi anak, maka anak akan membaca sebagai tidak. Anda lihat, kalau orang tua ini terus pegangin sepeda anaknya, dan tidak dilepas. Maka anak akan bilang, Pak, kalau papa lepas pegangannya, maka aku akan jatuh. Bagaimana harus bisa, saudara, menyatakan bahwa anak-anak kita bisa, anak-anak kita mampu. Jadi orang tua harus dapat membedakan kapan dia turun tangan, kapan dia harus lepas tangan. Kapan dia turun tangan? Kalau anak dalam keadaan bahaya. Kalau tidak dalam keadaan bahaya, Anda harus kasih dia kesempatan untuk mencoba dan untuk gagal. Karena sebelum berhasil pasti ada kegagalan. Jadi kapan Anda turun tangan? Tentu ketika anak benar-benar tidak mampu dan membutuhkan pertolongan. Jadi kalau anak-anak benar-benar tidak mampu dan membutuhkan pertolongan, barulah kita turun tangan. Kalau tidak, Anda harus lepas tangan, yang artinya membiarkan proses itu terjadi pada diri anak-anak. Karena namanya juga proses. Kalau Anda mau ada progres, memang harus ada proses yang diizinkan. Ya. Nah, jadi saudara, orang tua harus dapat memberi kesempatan
bagi anak untuk dia mencoba melakukannya sendiri. Jangan segala sesuatu ditolong, ya, dibuatkan, dilayani, dibantu. Kasih dia coba untuk melakukan sendiri. Nah, waktu dia melakukan sendiri, ada nggak dia mengeluh? Pasti ada. Dia mengeluh, dia bilang nggak bisa, ayo bantu. Wah, apalagi anak-anak yang bisa manipulatif. Ya segala sesuatu dia udah tahu. Karena kalau dia memelas, dia mengeluh, nanti ada yang turun tangan. Ada asisten rumah tangga, ada orang tua yang nggak tega. Karena di dalam hal ini Anda harus tega. Untuk menghasilkan anak tough, teguh, Anda harus tegas. Anda harus tega. Anda harus tegar. Tapi kalau Anda tidak melakukan 3T tadi, tegas, tega, tegar, maka jadinya 3T, tahu, tempe, tape. Ya. Nah, lembek alias lembek. Jadi saudara, apa yang orang tua harus lakukan? Kasih kesempatan anak membuat pilihan dan keputusan. Jadi segala sesuatu keputusan kan ada konsekuensi ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu konsekuensi itu seberapa besar dia bisa menanggung konsekuensi itu. Jadi waktu dia bertanggung jawab atas keputusannya, kasih dia untuk menanggung konsekuensi. Artinya, misalnya dia terlambat bangun. Ya artinya dia terlambat ke sekolah kan. Ada konsekuensi nggak dari sekolah? Ya ada. Apalagi nanti ya setelah ini kan kita kemungkinan 100% anak-anak harus datang ke sekolah. Ya usaha bangun lebih awal. Nanti pasti ada penyesuaian. Anak-anak harus bangun lebih awal. Lalu terlambat ke sekolah. Nah, saya sih sudah memperkirakan ya keterlambatan nanti akan tinggi sekali. Karena biasa kan mau online itu cuma 5 menit sebelumnya dia baru bangun. Nah, saudara, kasih anak dia kesempatan. Oleh karena itu siap menerima kegagalan anak. Anak gagal, tapi tidak apa-apa, namanya juga latihan. Kegagalan itu biasa. Jadi anak yang dapat bertanggung jawab akan memiliki harga diri yang positif. Akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena mereka tahu bahwa mereka dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi, ayo buat mereka bertanggung jawab. Kalau mereka bertanggung jawab, mereka juga akan mengatakan kepada dirinya bahwa saya bisa, saya mampu. Ya, saya bisa dipercaya, saya bisa diandalkan. Saudara, ini akan membuat dia confidence, punya self confidence. Mulai dari mana self confidence? Mulai esteem. Self esteem dimulai dari mana? Dari self image. Punya gambar diri yang positif. Self image dari mana datangnya? Dari self acceptance. Jadi ketika anak-anak diterima, dia juga akan menerima dirinya. Jadi saudara, oleh karena itu penting sekali membangun konsep diri yang positif dalam diri anak. Bagaimana dia diterima, dia diakui, dia dihargai, dia dikasihi. Ini bagian daripada membangun konsep diri yang positif. Dia diterima apa adanya, bukan ada apanya. Dengan melihat kebisaannya, bukan ketidakbisaannya. Jadi kenapa pujian, kenapa peneguhan itu penting di dalam membangun konsep diri yang positif. Jadi saudara, dengan membiarkan anak juga berusaha keras, karena itu bagian daripada dia mencoba lalu berhasil. Kalau dia tidak berusaha keras, dia gampang sekali kemudian dia berhasil, itu tidak memberikan kesan kepada dia bahwa dia mampu. Karena ya memang kok mulus-mulus saja ya. Tapi kalau dia jadi coba gagal, kemudian berhasil, pasti itu akan memberikan peneguhan kepada dirinya. Akan membangun konsep diri yang positif.
Jadi anak perlu tahu bahwa orang tuanya akan selalu mendukung dan memberi dorongan semangat. Mengasihi dan menerima mereka apa adanya, tidak peduli mereka berhasil atau tidak. Jadi saudara, mereka harus tahu, mereka harus berasa dikasihi. Saya pernah tanya kepada anak-anak, siapa yang tahu kalau orang tuanya sayang? Tangan. Tahu orang tua sayang. Taunya dari mana? Ya kan sekolahin saya, kasih makan saya, kasih saya tempat tinggal. Tapi waktu saya tanya siapa yang berasa orang tuanya mengasihi? Itu yang angkat tangan hanya beberapa. Tahu orang tuanya sayang, tapi tidak berasa disayang. Saya bilang, kenapa? Ya karena orang tua marah-marah, karena kalau kita salah, wah habis deh kita dimarahin. Nah, itu yang membuat mereka merasa tidak disayang. Sekalipun mereka tahu mereka disayang. Saudara lihat ya, antara knowing dan feeling. Itu jauh ya, ada perbedaan di situ. Nah, jadi kita kenal ada satu istilah EQ, saudara ya. Dulu kan kita tahunya IQ ya. Wah, manusia tuh berhasil kalau IQ-nya tinggi. Tapi setelah itu dibantah. Tidak cukup IQ, harus ada EQ, emotional quotient. Bagaimana dia hubungan dengan orang lain, bagaimana dia hubungan dengan diri sendiri, harus ada self-motivation, ada self-control, self-regulation, ya. Lalu bagaimana dia punya social skill. Nah, saudara, itu semua untuk dia berhasil. Tapi saudara, setelah itu ada EQ, adversity quotient, yang diterjemahkan sebagai bermental baja. Kemampuan seseorang menghadapi kesulitan atau hambatan untuk memacu keberhasilan. Jadi, ini kan kesulitan, hambatan itu kan selalu ada ya dalam hidup. Bagaimana berespon terhadap kesulitan atau hambatan itu. Jadi kekuatan dari dalam diri untuk menghadapi tekanan dan melakukan yang terbaik. Jadi mari ya, menolong anak-anak untuk dia tahu kekuatan dari dalam dirinya apa. Sehingga kalaupun ada tekanan, dan tekanan itu tidak membuat dia amblas. Tidak membuat tekanan itu membuat dia melempem. Tapi justru bangkit, melejit. Tetap gigih, tidak gampang menyerah. Menerima kondisi yang terjadi. Tidak kehilangan pengharapan, dan bertahan sampai akhir. Saudara, kesetiaan ini sangat diperlukan. Ketangguhan ini. Bagaimana sebagai orang tua kalau Anda menyerah sebagai suami istri? Ya sudah, cerai saja. Cerai saja. Apa yang anak-anak belajar? Oh, bukan hanya boleh cerai. Artinya boleh menyerah. Saudara, mari kita ajarkan anak-anak bahwa kita bisa bertahan sampai akhir. Mampu bersikap luas, menyesuaikan diri. Berarti bersikap adaptif. Daya lenting itu. Jadi, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang itu bagian dari kita kuat, bermental baja. Saudara, ada satu doa. Ya, doa itu disampaikan oleh Jenderal Douglas MacArthur. Apa sih yang jadi doa orang tua bagi anak? Biasanya kita akan berdoa dengan mengatakan begini. Tuhan, berikan kelancaran. Jangan beri mereka kesulitan. Jauhkan daripada tantangan, hambatan. Kasih mereka jalan keluar. Artinya begini, jangan kasih yang susah-susah, Tuhan. Dilancarkan, dimudahkan gitu kan. Tapi apa yang menjadi Jenderal Douglas MacArthur ketika dia katakan, build me a son, O Lord, whose bone will not be where his backbone should be. A son who will know thee and dare to know himself is the foundation stone of knowledge.
Lead him, I pray, not in the path of under the stress and spur of difficulties and challenge. Dia berkata, Tuhan tolong, ya, lead him, I pray, pimpin anak saya di jalan, bukan di jalan yang mudah dan nyaman. Tapi justru ada orang tua yang minta kepada Tuhan untuk anaknya diberikan tekanan, kesulitan, dan tantangan. Lalu kita bilang, ini orang tua macam apa seperti ini? Ternyata orang tua ini punya tujuan. Ketika anak ini hidup di dalam tekanan, kesulitan, dan tantangan, supaya apa? Here, let him learn to stand up in the storm. Supaya anak saya bisa tetap berdiri di tengah badai. Karena kita nggak pernah tahu badai kehidupan yang seperti apa yang ada. Here, let him learn compassion for those who fail. Supaya mereka juga belajar untuk punya belas kasihan kepada mereka yang gagal. Kenapa bisa punya belas kasihan? Karena mereka pernah gagal, jadi ketemu dengan hakimi. Karena tahu sih, sulit itu kayak apa. Karena kita pernah ada di tempat itu. Jadi nggak akan menghina kepada mereka yang fail. Karena saya pernah ada di situ, I was there. Maka dia belajar untuk memiliki compassion. Dan di sini dia katakan, there is no security in this earth. There is only opportunity. Tidak ada yang aman di dunia ini, yang ada kesempatan. Then I, his father, will dare to whisper. Maka saya ayahnya akan berani terbisik, I have not lived in faith. Saya tidak akan sia-sia untuk hidup ketika saya membesarkan anak seperti ini. Saudara, sanggupkah kita memiliki mental ya seperti Douglas MacArthur, mendoakan anaknya seperti ini? Ya, ini saya akan tampilkan klip saya ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diwawancara oleh Tanam Benih, dan ini satu topik tentang berjuanglah supaya anak-anak bisa memecahkan kesulitannya sendiri. Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya, jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Saudara, ketika anak-anak ternyata dibantu, itu bukan hanya boleh kalau dia dalam keadaan bahaya atau benar-benar tidak mampu. Tetapi kalau dia mampu, kemudian Anda membantunya, itu sama seperti memberikan dia satu posisi. Ya tadi dikatakan bahwa dia tahu jadi bahwa dirinya itu nggak mampu, dirinya lemah. Tetapi ada satu posisi yang seperti begini, kamu tuh harusnya bantu saya. Tadi yang saya maksud dengan ngeblame, menyalahkan. Jadi kegagalannya, kesalahannya bukan tanggung jawab dia. Jadi tanggung jawab orang lain. Jadi kalau dia mengatakan,
tadi sih mama nggak bantuin beresin buku, makanya aku ketinggalan deh buku IPA-ku. Nah, sebetulnya siapa yang harus membereskan buku? Yang membereskan buku dia. Jadi kalau ketinggalan itu bagian dari konsekuensi. Ayo saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk tegar, dan tegas. Untuk menghasilkan anak yang tough, menghasilkan anak yang teguh. Tapi dari mana datangnya ketegaan? Tega itu karena ada keteguhan hati. Jadi tega itu bukan kejam. Jadi Anda bukan mengasihani anak. Harus mengasihi anak, betul. Tapi bukan mengasihani. Sehingga ketika mengasihani anak, semuanya dibantu, dilayani, dicarikan, dibela. Saudara mau jadikan anak apa? Di masa yang sulit ini, justru anak harus lebih tangguh. Menghadapi tantangan zaman, kesulitan. Dan itulah bagian dari proses dia. Untuk mau ada progres, perlu ada proses. Sampai di sini kita akan tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Charlotte Priyatna sudah membawa kita pada satu pemahaman yang sangat menarik. Ini sangat bagus sekali materi yang boleh kita ikuti. Kita boleh beri tepuk tangan ya, sekalipun mungkin hanya melalui reaction dari tempat Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Charlotte Priyatna, dan saat ini kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Ibu Charlotte. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, bisa mengirimkan ke Q&A Cervicolombogia, ataupun yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan waktu ke depan ini. Kita punya kurang lebih 30 menit ke depan untuk bertanya dan akan dijawab langsung oleh Ibu Charlotte. Sudah ada atas nama Anton, ya, akan berkenalan, menyebutkan nama kelas, nama siswa, kemudian nama orang tua, karena itu dipersilakan. Bapak bisa aktifkan mic-nya dan silakan untuk dapat mengajukan pertanyaan. Bisa dibantu mungkin Bapak Ibu? Ya, silakan dibantu oleh host atau mungkin ada yang lainnya sambil dipersiapkan juga. Ya, sekali lagi bolehkah untuk raise hand? Ya, dari kelas 7C ini sudah bersiap. Mohon maaf kita skip sementara sambil menunggu yang atas nama Anton tadi. Kemudian ini ke kelas 7C. Dipersilakan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, selamat pagi. Maaf sebelumnya saya mengikuti ibadah ini sudah 2 kali. Kebetulan anak saya tadi di SMP 1 dan SMP 2. Jadi saya tadi sudah melihat yang sesi tadi dan yang kedua ini. Pertanyaan saya begini, Bu. Saya punya anak 3, yang paling kecil terkadang dia kalau dia sudah punya tugas dan tanggung jawabnya, terkadang dia kerjakan dengan baik dan terkadang dia lupakan. Lalu saya selalu memang, karena saya kebetulan juga guru, tidak jemu-jemunya cerewet-cerewet. Tiap hari bilang-bilang sampai terkadang membosankan, butuh kesabaran. Jadi memang ada beberapa hal yang seperti Ibu Charlotte sampaikan tadi, karena nggak tega atau daripada lama, terkadang pekerjaan dia kita ambil alih. Sebenarnya kadang-kadang saya juga keras dalam artian tetap harus dia mengerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tetapi daripada lama sudah saya kerjakan saja. Jadi kadang-kadang terus juga dia memang sedikit agak suka protes dan sedikit agak keras dalam artian kalau mau menyampaikan ke anak ini dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dari sekolah itu mesti berulang-ulang dan kadang-kadang suka jadi maksudnya bagaimana supaya anak ini
bisa mengikuti apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan apakah akan langsung dijawab? Ya, saya langsung silakan, Ibu jawab ya, Syari. Bu Tuti. Silakan. Walaupun tadi agak hilang-hilang suaranya Ibu. Terima kasih Bu sudah ikut 2 kali sesi ya, jadi ilmunya tambah banyak. Tadi Ibu sudah jawab, ya sebetulnya harus tega. Nah, dari mana tuh ketika kita nggak bisa tega? Sebetulnya kita takut. Jadi ketakutan kita nih di dalam diri orang tua. Kita takut anak nggak naik kelas, nanti takut dia gagal, takut nanti dia nggak bisa menghadapi. Jadi ketakutan kita lah yang harus kita bereskan. Ya, sehingga ketegaan itu bisa muncul. Kenapa sih kita jadi tega? Kan tega bukan kejam kan? Tega itu kan soal keteguhan hati. Jadi waktu kita bisa mengatasi rasa takut, ini bukan artinya kita nggak boleh takut ya. Takut itu kan menjadi emosi yang wajar. Setiap manusia pasti bisa ada takut. Tapi kita ketika berani, artinya begini, kita tidak mengikuti ketakutan kita. Karena kita tahu kalau kita takut, anak jadi jauh lebih takut. Jadi kita harus berani menanggung resiko. Nggak apa-apa dia ditegur, nggak apa-apa dia dimarahi, nggak apa-apa dia kecewa, nggak apa-apa dia sedih. Karena itu bagian yang dia harus lalui. Jadi nggak usah pakai ngomel, justru nggak boleh ngomel. Omelan untuk anak-anak remaja kayaknya nggak dibutuhkan deh. Mereka lebih membutuhkan pendampingan yang kita katakan begini, Nak. Mama sudah kasih tahu. Maksudnya kita sudah kasih tahu sekali gitu ya. Ya, tolong kalau ada suara mungkin langsung harus di-mute. Mama. Ya. Mama sudah beritahu begini. Ya, artinya ada resiko seperti ini, seperti itu. Kamu bisa memilih. Jadi kamu memilih untuk kamu terlambat atau kamu ditegur guru, itu pilihan. Oke. Itu pilihan. Ya. Mohon maaf Bu, Charlotte di mute ya. Iya. Iya. Ketika kamu memilih terlambat atau memilih menunda-nunda, itu pilihanmu. Jadi ketika engkau memilih seperti itu, engkau harus tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi yang kita ajarkan bahwa akan ada konsekuensi seperti ini, seperti itu. Dan ketika kamu menentukan pilihan, Mama kasih kamu kebebasan. Karena itu bagian nanti kamu juga akan menjadi dewasa, kamu harus memilih, nak. Kamu harus membuat keputusan. Dan setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Jadi bukan Mama yang memilihkan keputusannya. Karena kalau kita yang pilihkan, dia bisa ngeblame tadi. Mama sih nggak bantuin, atau Mama sih tadi begini, aku jadi begini, gitu. Ya, oke, kira-kira begitu dipahami? Iya. Next, pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih. Rasanya sudah terjawab. Selanjutnya, bagi ada yang ingin langsung bertanya, bisa raise hand atau bisa mengirimkan, nanti Serviko boleh bantu untuk menginfokan. Ya, sudah ada orang tua dari kelas 8A, dipersilakan. 9E. Iya, kita awali dulu dengan 8A, kemudian dari 9E. 8A, silakan Ibu memperkenalkan diri, nama anak, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya orang tua dari Alexandri Purba, kelas 8A. Nama saya Stevi. Memang menarik apa yang dipaparkan oleh Ibu Charlotte. Khususnya dilema kami sebagai orang tua. Kadang untuk membangun konsep diri anak itu, mungkin saking kami melihat atau
atau membaca atau mungkin mempelajari tentang bagaimana psikologi, bagaimana profiling anak. Sering kan Bu, itu profiling kita harus melihat apakah karakter anak kita ini masuk di anak yang dominan, atau anak yang influence, atau steadiness dan compliance. Kadang kita ingin merangsang anak untuk bisa melihat profilnya itu sebenarnya bagaimana, dengan cara mungkin seperti tadi, ada kalanya kita selalu membantu, atau ada kalanya kita selalu membackup anak. Kita tidak membiarkan mereka menghadapi kesulitan mereka. Mungkin efek kita melihat profil anak itu ternyata dia anaknya steadiness, otomatis butuh support yang mungkin mayoritas, Bu. Beda jika anak itu dominan atau influence. Sedangkan kalau compliance kan otomatis kita memberi support itu sesuai apa yang dia butuhkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pribadi, Bu, itu bagaimana kita menyelaraskan karakter DISC ini sehingga kita bisa tegar, dan tegas. Sehingga konsep anak itu sendiri bisa terbangun, Bu, sehingga dia bisa menjadi anak yang tangguh. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Stevi, pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau menghadapi anak-anak yang steadiness, yang compliance, ya, ini kan memang itu kekuatan, tapi juga bisa jadi kelemahan, ya. Sama kalau Anda menghadapi anak kolerik, anak flegmatik, anak melankolik, ya, anak sanguin, pasti berbeda, ya. Misalnya buat anak yang kolerik, yang dominan, itu nggak usah kita motivasi, sudah ada motivasi dalam dirinya, ya. Itu kalau ibaratnya ya dia punya lagu tema itu maju tak gentar, ya. Wah, pokoknya ada keinginan, anak strong willed, ya, dia mampulah memotivasi dirinya, bahkan memotivasi teman-temannya. Ayo kita begini, ayo kita bikin begini. Nggak ada capek-capeknya, kayaknya energinya banyak. Tapi buat anak flegmatik, dia dapat 6. Aduh, mama harus bersyukur. Untung aku dapat 6, ya. Itu yang lain ada yang 5, ada yang 3. Ya, kita bersyukur saja. Lalu, oke, apakah kita cukup menerima? Jadi konteks tega ya, itu kan banyak sekali macamnya. Apalagi Anda ketemu dengan anak perfeksionis. Waduh, 9,8 saja dia nangis. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak ini? Jadi memang kenapa kita harus belajar menjadi orang tua di zaman ini? Karena kita menghadapi anak yang kompleks. Macam-macam. Jadi ketemu anak yang model kayak cuek, yang gampang bersyukur, yang life is beautiful. Itu mah mesti gini, kasih dia kesempatan kejeduk. Kejeduk tuh baru ngeh. Karena kalau kita terus lindungi, jangan sampai kejeduk, ya, wow, kapan dia ngerasain kejeduknya, ya? Kalau yang anak dominan, yang influence, mungkin dia akan alert. Oh, ini nih kayaknya bakal ada jedukan nih, saya akan hindari, gitu ya. Tapi buat anak-anak yang, ya istilahnya santai, gitu ya. Kok ini anak santai ya? Kok ini anak cuek? Itu kalau perlu mah dijedukin gitu kira-kira ya, kejeduk gitu kan. Ya tentu artinya memang itu konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi support sistem kita apakah akan berguna bagi dia, apakah menolong bagi dia atau justru merusak. Jadi walaupun kita memang mensupport, memberikan dukungan. Jadi memang orang tua sekarang tuh mesti belajar dan mesti jadi smart ya. Jadi terus-menerus belajar. Mungkin kalau orang tua zaman dulu, zaman waktu kita masih kecil, ya kayak begitulah modelnya ya. Karena kita dan orang tua hidup di abad yang sama, yaitu abad 20. Orang tua kita lahir di 1900 sekian, kita juga lahir di 1900 sekian. Lah sekarang anak-anak kita tuh lahirnya angka depannya saja sudah beda. 2000 gitu kan.
Kita masih 1000, nah, sudah beda. Jadi harus belajar. Ya, next. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke kelas 9. Tadi sudah ada dari kelas 7 ke kelas 8. Kita ke kelas 9E dulu. Ada orang tua dari Miracle Ratu. Dipersilakan, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Priyatna untuk materinya. Tentunya ini menjadi bagian pengalaman bagi kami dan pengetahuan tentunya. Tetapi yang ingin kami tanyakan adalah seperti yang kalimat terakhir Ibu Priyatna jelaskan bahwa memang kita beda generasi. Ya mungkin ada beberapa teori generasi, ada yang bilang baby boomers. Ya mungkin mereka sekarang ya generasi Z yang justru banyak dengan teknologi, banyak dengan apa-apa mereka teknologi. Bayangkan sampai masalah teman, mereka ada berteman secara teknologi, dunia maya semua. Yang ingin kita tanyakan adalah ini dalam teori 3T tadi, tegas, tegar, sama tega ya. Seringkali mereka adakah trik atau apa gimana sampai mereka terlalu gamer sekali. Apa-apa gamers, bermain gamers. Tapi justru mereka alasan, ada juga yang jadi YouTuber karena gamers. Jadi mereka begitu, ya memang benar, kita sebagai orang tua harus smart juga mengikuti perkembangan zaman. Tetapi paling tidak dalam tujuan pendidikan ini, kita ingin bagaimana anak-anak ya bisa seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Tetapi persoalannya sekali lagi adalah persoalan teknologi yang memang mereka punya generasi Z ini yang butuh yang berkutat pada dunia itu. Adakah solusi dalam kita menerapkan 3T tadi? Terima kasih, Ibu. Iya, kita harus melihat teknologi itu sebagai sesuatu yang netral. Dia seperti pisau. Pisau itu di tangan dokter bedah itu bisa menyembuhkan, menyelamatkan hidup orang. Pisau di tangan pembunuh jelas akan mematikan. Jadi kapan kita kasih pisau kepada anak? Kalau dia tahu bagaimana menggunakan pisau. Jadi termasuk sosial media. Kita yang tergerus oleh sosial media atau kita yang memakai sosial media. Jadi ketika anak-anak nih sekarang cita-citanya jadi YouTuber, bagus nggak? Bagus. Buat anak-anak yang influencer. Kasih pengaruh lewat sosial media. Tapi yang pasti kontennya. Kontennya apa? Nah, jadi balik soal pisau tadi, Pak. Jadi kapan kita kasih anak pisau? Tentu anak-anak harus latihan menggunakan pisau. Dia tahu tujuan pakai pisau untuk apa, dan dia tahu bagaimana menggunakan. Lah sekarang waktu ngajarin anak pakai pisau, kan pasti kita mulai dari pisau plastik, kemudian kita setelah pisau plastik, kemudian kita pisau apa ya? Pisau roti mungkin, pisau iris kah, terakhir baru golok. Kan kita nggak ajarin anak langsung pakai golok. Karena kalau enggak, kepotong tangannya. Jadi waktu dia masuk ke dunia media sosial, itu pendampingan tuh harus. Sekarang ketika anak gamers, apakah kita mendampingi? Kita tahu nggak dia main games apa? Dia berteman dengan siapa? Dan tadi Bapak bilang, sekarang anak-anak bahkan metaverse ya, dunia maya dan sebagainya. Kita nggak tahu dia temenan dengan siapa. Bilangnya teman, tapi itu ternyata sudah umur 40. Ternyata pedofilia, pedofil begitu ya. Jadi dia yang sedang cari mangsa. Jadi kita tidak pernah tahu kan, karena kan tidak nyata. Dulu kalau ada orang datang masuk ke rumah kita bilang begini. Misalnya orang itu bilang, saya mau ngajarin anak bapak ibu bertengkar, berantem, misalnya kasar, ngomong kotor. Pasti kita akan bilang, keluar dari rumah saya, tidak boleh. Tapi sekarang itu ada di tangan anak-anak kita. Dia hadir dan masuk dalam hidup anak-anak kita. Lalu pertanyaannya, di mana kita? Kita ada di mana? Nah, sekarang waktu dia tertarik nih
dengan medsos, dengan gamesnya, dengan gadgetnya. Harus ada aktivitas lain yang lebih menarik. Sehingga ini seperti kutub, ya, seperti apa? Kalau Anda lihat magnet, ya. Ini mana nih gaya tarik menarik? Supaya dia tidak tertarik ke sana, mesti ada yang lebih menarik. Kalau kita bilang, jangan main game, sana sikat WC, pasti nggak mau. Karena apa? Karena begitu dia tidak main game, yang ada sikat WC, itu tidak berimbang. Jangan main game, kita hiking. Pergi naik gunung, saya nggak tahu di Manado ada gunung kah. Kita lihat air terjun, kita camping di situ, suruh dia pelajari apa yang bikin tenda bagaimana. Anak-anak SMP tuh SMA sebetulnya mereka excited untuk hal-hal yang sifatnya adventuring. Ajak mereka adventure. Nah, kita yang memang jadi jauh lebih repot, betul. Tetapi pengalaman ini nggak terlupakan. Nah, kalau sudah naik gunung kan susah sinyal, nggak bisa lah main game kan. Nah, itu juga salah satu. Tapi kan kita bisa membangun relasi. Pergi saja kalau baru punya anak laki, pergi berdua saja. Berdua, adiknya nggak usah ikut, mamanya nggak usah ikut, nanti ribet ya. Berdua adventure, wah itu jadi momen. Bapak malam-malam bisa bicara, bikin api unggun, segala macam. Ada kegiatan banyak Pak, dia senang musik, bisa belikan satu alat musik baru, dia belajar dari YouTube. Dia suka makan, pasti dia suka bikin makanan. Itu relate. Ya, dia senang piara binatang kah? Suruh dia kasih tanggung jawab. Ada binatang apa? Ini kan ada anak-anak tertentu. Jadi lihat kecerdasan. Anak itu kan multiple intelligence, punya kecerdasan yang majemuk. Kecerdasannya apa? Masuk dari situ. Pasti minatnya juga itu, bakatnya juga itu. Lalu dampingi. Dampingi itu pendampingan sangat perlu. Jadi di dalam monitoring harus ada mentoring. Ya. Jadi kapan Bapak bisa kasih waktu? Harus one on one. Tiap minggu sekali harus dating sama Bapak. Dating. Jadi ngedate. Ini nggak boleh rame-rame. Setiap anak jatahnya sekali sama papanya. Harus papa, bukan ibu. Fungsi ibu itu dominan di usia 0 sampai 8. Saya katakan 0 sampai 12 lah. Tapi begitu 12 sampai 18 fungsi ayah harus dominan. Secara nurturing ibu, secara nurturing ayah. Kenapa ayah-ayah tuh bicara future? Kalau ibu-ibu bicaranya now. Ibu-ibu akan gini, itu jerawatmu itu, aduh mama gemes banget, itu sih kamu malas sekali cuci muka, pakailah salep ini, beli obat itu. Papa-papa nggak akan bicara tentang jerawat. Papa-papa akan bicara, kamu ke depan, kamu mau kuliah apa? Kamu mau jadi apa? Jadi dengan ayah mereka bisa diskusi. Anak laki yang kagum dengan ayahnya nggak akan jadi gay. Dia kagum dengan ayahnya karena ayahnya menikah sama ibunya. Pasti dia akan menikah dengan perempuan. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya nggak akan jadi lesbian. Kenapa? Karena sosok laki-laki, figur laki-laki pertama itu adalah ayahnya. Dan dia akan cari pria kedua setelah pria pertama ayahnya. Dan pria kedua ini yang mengisi hatinya. Itu pasti nggak akan jauh beda dengan sifat karakter daripada ayahnya. Karena apa? Dia kagum. Dia respect dengan ayahnya. Itu yang harus dibangun gitu ya. Oke, next. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu Charlotte. Kita masih punya waktu dan sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Akan saya bacakan, mohon untuk dijawab oleh Ibu Charlotte. Ini dari orang tuanya Claira di kelas 7B. Terima kasih atas pemaparan. Izin untuk bertanya, apakah umur anak saat ini yang masih SMP masih bisa berubah sesuai konteks mendidik
yaitu memberikan tanggung jawab yang harus anak hadapi. Terima kasih. Iya, betul. Jadi secara usia, tadi di yang pertama saya jelaskan konteks mendidik anak sesuai dengan usia, yaitu 0 sampai 5 fase disiplin, itu seperti jarum jam pukul 6. Garis lurus. Anda harus menunjukkan otoritas. Jadi nggak boleh bersahabat dengan anak TK. Karena apa? Enggak selevel. Kita nggak bisa bilang sama anak TK, kamu mau minum susu kah? Tidak, nak. Kalau kamu mau minum susu, boleh, tidak juga boleh. Nggak boleh, nggak bisa. Dia belum bisa memilih. Jadi kita harus katakan, kamu mau minum susu di gelas ini atau di gelas itu. Pokoknya harus minum susu. Tapi sama anak SMP, nggak bisa lagi. Pokoknya harus minum susu, titik. Nggak bisa. Karena jarum jam yang pukul 6 sudah bergeser. Kalau di SD jadi jam 7:05. Di SMP, SMA jam 8:10. Nanti begitu selepas di SMA, itu jam 9:15. Yang artinya garis itu sudah horizontal. Yaitu persahabatan. Jadi di usia 12 sampai 18 ini Anda sebagai coach. Sebagai coach, jadi Anda mendampingi. Jadi Anda cuma bilang, kamu bisa pilih protein apa yang kamu mau makan atau minum. Mau susu, mau keju, mau daging, silahkan. Yang penting kamu ada protein. Karena kamu perlu ini otot-otot kamu, untuk pertumbuhan kamu, Kak, untuk apa kita ngomong? Jelasin. Ya, jadi memang ada gaya yang harus berbeda. Dari instruksi menjadi diskusi. Dari monolog kita ngomong, nasihat itu menjadi dialog. Ya. Dari ngoceh jadi ngobrol, harus ngobrol. Oke? Next. Ya, terima kasih Ibu Charlotte, dan ada satu pertanyaan yang masuk namun rasanya sudah terjawab pada tanya jawab yang tadi, karena ini bertanya mengenai menghadapi anak yang kecanduan gadget. Bagi orang tua rasanya sudah terjawab. Kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya dari 7C, dari Cunjuan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu tentang mendidik anak dengan cara menjalin hubungan seperti teman terhadap anak, dan bagaimana batasannya? Apakah anak jika dimotivasi melakukan sesuatu dengan mendapatkan reward, itu bisa berdampak positif bagi masa depan anak? Iya, anak kita bukan lumba-lumba yang dikasih iming-iming baru dia melakukan. Jadi reward itu hanya dipakai di awal masa kehidupan anak. Jadi misalnya umur 0 sampai 5 gitu. Kadang-kadang kita memberikan reward untuk memacu keberhasilan, untuk membangun motivasi, tapi tidak boleh sampai di situ. Karena pemahaman dia sekarang sudah bisa diajak ngerti. Jadi sudah bisa diajak bicara. Kenapa kamu harus melakukan ini? Dan kenapa kamu tidak boleh melakukan itu? Ada reason. Jadi nggak perlu untuk kamu kalau kerjain ini, maka mama kasih ini. Itu akan membelokkan motivasinya. Jadi motivasinya demi reward. Reward ini harus diubah menjadi award. Award itu penghargaan. Anda memeluk, Anda memuji, Anda acungin jempol, dan dia tahu itu bentuknya pengakuan. Dan pengakuan ini menjadi peneguhan. Jadi bukan lagi melakukan sesuatu demi barang. Demi saya ingin mendapatkan itu, enggak. Tapi dia tahu dia melakukan ini karena memang harus dilakukan. Bagian dari tanggung jawab. Saya kepingin ini ya memang karena saya kepingin melakukan itu. Jadi ketika dia melakukan belajar atau melakukan cuci piring kah, beresin tempat tidur, itu bukan lagi didorong karena kalau saya cuci piring,
maka saya akan dapat ini. Kalau saya beresin tempat tidur, maka saya akan memperoleh ini. Sudah tidak. Karena apa? Nanti dia akan mengatakan, saya melakukan ini karena memang saya senang melakukan ini. Saya senang kalau bersih. Saya senang kalau beres. Saya senang kalau rapi. Nah, itu nanti akan menjadi karakter dia. Jadi bukan lagi ketika dia harus misalnya menyapu kah, dia mengepel kah, itu karena oh abis ini dikasih uang gitu kan. Jadilah mental upahan. Lalu nanti dia akan tanya, ini hadiahnya mana? Upahnya apa? Jadi kalau nggak ada upah, nggak dilakukan. Ayo kita mendidik anak bukan karena ada reward, bukan juga karena ada punishment, tetapi justru anak mengerti mengapa dia harus melakukan itu dan mengapa dia tidak boleh melakukan itu. Sehingga sekalipun orang lain tidak melakukan, dia tetap melakukan. Atau sekalipun orang lain melakukan, karena itu tidak benar, dia tidak akan melakukan. Ya, jadi itu penting sekali, Bapak Ibu. Ya, yang paling terakhir, Bu Charlotte, ada pertanyaan mungkin yang tadi terlewatkan, bagaimana menjalin hubungan dengan anak dalam relasi menjadikannya teman? Apakah ada batasannya? Waktu menjadikan teman, anak waktu dia sudah dewasa. Tapi menuju ke teman, itu memang ada tahapan yang tadi pukul 6, 7:05, 8:10, 9:15. Pada waktu dia sudah dewasa, maka ketika kehidupannya dia harus ambil keputusan sendiri, dia boleh pilih, dia juga ngerti apa yang jadi konsekuensi, itulah teman. Jadi ketika teman Anda nggak bisa paksakan dia, kamu harus pacaran dengan si ini, kamu harus kuliah ini, kamu harus ikut mama, kamu harus ini, nggak bisa. Karena bentuknya sudah diskusi. Ada satu pertanyaan yang direct message ke saya, Bu. Jadi izin bertanya soal bantuan kepada anak. Misalnya ada tugas sekolah yang deadline dekat, maksudnya sudah jatuh tempo. Lalu saya sebagai orang tua biasanya membantu agar lebih cepat. Apakah ini bisa ditolerir? Ya tentu saja, berarti kan Anda harus memberi dia kesempatan untuk dia memilih. Kalau dia tidak mengerjakan dengan cepat, artinya dia pasti keteteran, pasti dia ada konsekuensi. Jadi berikan dia kesempatan untuk mengalami konsekuensi tadi. Supaya dia tahu ada pilihan-pilihan yang harus dia buat. Dia mau memilih untuk mengerjakan lebih awal, dia memilih untuk dia bangun lebih pagi, dia memilih untuk tidur lebih malam, untuk dia mengerjakan tugas ini. Semua itu pilihan. Dan pilihan itu adalah keputusannya. Sehingga Anda menjadikan anak siap untuk dewasa. Kalau Anda bantu terus, ya gimana dia nggak jadi menunda-nunda gitu kan? Jadi dia nanti toh kalau saya udah deadline dekat, pasti dibantu. Jadilah dia akan memanipulasi, memperalat dan sebagainya, ya karena dia tidak pernah bisa bertanggung jawab, ya. Oke, baik. Ini ada Iya, memang kunci keberhasilan dalam mendidik anak kesabaran ya, betul. Saya setuju, ya. Terima kasih. Saya pikir cukup waktunya. Bisa terakhir. Oh iya. Ada yang mau bertanya? Kita Silakan. kasih waktu satu yang terakhir mungkin ya. Ada boleh. dari kelas 9C. Ya, silakan Pak Adrei. Halo, ya. Sebelumnya minta maaf karena masih di jalan, saya ingin bertanya singkat saja. Di rumah ini ada 3 versi sifat atau 3 situasi, yaitu pemuda, remaja, dan anak. Nah ini menjadi bingung pada orang tua untuk mendidik 3 karakter ini. Nah, bagaimana metode dari ibu untuk mendidik
3 variasi karakter ini. Jadi kami bukan latar belakang guru, kami otodidak untuk mendidik anak, tapi saya yakin mem di sekolah bisa berikan metode yang tepat untuk mendidik 3 karakter yang ada di rumah kami. Petunjuk Bu, makasih ya. Iya, waktu Bapak menghadapi ada 3 kelompok usia, yang satu pemuda, yang satu remaja, yang satu masih usia anak, jelas treatmentnya harus berbeda. Jadi Bapak memberikan kebebasan kepada yang pemuda, toh, misalnya untuk pulang lebih malam. Lalu kemudian si anak bilang, saya mau seperti kakak, pulang bisa jam 10, jam 11. Oh, tidak bisa. Nanti kamu tunggu seusia kakak. Lalu kalau dia bilang, ya saya mau seperti kakak, ya Bapak bisa kasih batasan. Artinya waktu kakak umur seperti kamu masih anak, kakak juga tidak boleh pulang malam. Karena kakak punya kebutuhan. Kakak diskusi dengan temannya, dengan teman kuliah, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada yang kecil. Biasanya yang komplain yang kecil karena minta hak yang sama. Karena ingin diperlakukan sama. Itu yang kita harus jelaskan. Nah, orang tua biasa kan lebih manjakan yang kecil. Nah, ya udahlah kamu ngalah sama yang kecil. Oh no, jangan. Jangan biarkan anak bungsu kita dapat space sehingga besar kepala sehingga dia yang bisa mengatakan kan aku yang paling kecil jadi aku harus diperhatikan. Tidak. Si adik juga harus dididik. Oleh karena itu, Bapak harus bisa switch itu apa? Ganti ya, ganti mode ya. Kalau dengan si kakak bagaimana, kalau dengan tengah bagaimana, dengan yang kecil bagaimana. Memang harus berbeda. Yang besar harus diberikan kebebasan lebih karena kita memberikan kepercayaan lebih. Dan dia sudah bisa bertanggung jawab. Yang kecil belum bisa bertanggung jawab, tidak diberikan space. Jadi saya coba gambarkan, kita mendidik anak seperti corong, Pak. Corong itu bawahnya kecil, makin ke atas makin besar. Jadi waktu anak itu masih kecil, masih belum bisa diberi kebebasan, dia masih belum bisa diberi kepercayaan. Karena memang belum bisa bertanggung jawab, itu seperti corong waktu dia bawahnya masih kecil. Nah, bersamaan dengan itu dia makin besar, dia makin bisa dipercaya, makin diberi kebebasan. Gitu ya. Jadi itu mendidik ala corong ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Mem ya. Ya, terima kasih. Dan karena kita dibatasi oleh waktu, rasanya setiap pertanyaan sudah cukup menjawab. Kalau masih ada pertanyaan, kami berharap pada kegiatan parenting SMP Kristen Ebenezer 2 ke depannya dapat dijawab. Tentunya mari kita memberi tepuk tangan. Apresiasi.